Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita, ya, perkuliahan profesi kependidikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang perlindungan profesi guru. Ya, ini materi ini saya ambil dari ringkasan materi workshop perlindungan guru tahun 2018 ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini materi ringkasan, tapi saya ringkas lagi ya, karena materinya cukup banyak. Nah, kemudian saya ringkas lagi, tapi dengan harapan ya tidak mengurangi ya substansi dari materi ini. Jadi materi-materi yang sifatnya penjelasan lebih lanjut itu saya kurangi dan nanti akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ya. Ya, baiklah, perlindungan profesi guru. Ya, kita ingat kembali tentang guru ya, hakikat guru ya sebagai sebuah profesi ya. Ya, seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ya, bahwa guru adalah jabatan profesi. Jadi sebuah profesi ya. Nah, karena profesi maka ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya bisa diemban oleh mereka yang memiliki keahlian khusus ya. Ya, tentu saja karena ini guru itu bekerja di bidang pendidikan, maka ya keahlian khusus di bidang pendidikan ya. Ya, ini hakikat guru dalam pengertian guru dalam jalur pendidikan formal ya. Guru pendidikan formal ini. Ya, ini kita ingat kembali juga bahwa tugas utama seorang guru ya, profesi guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi ya strategik ya pada jenjang pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah ya. Nah, sekali lagi ini dalam jalur pendidikan formal ya. Ya tentu banyak guru ya di luar jalur pendidikan formal ya. Nah, tetapi dalam pembicaraan kita ini adalah khususnya pendidikan ya, jalur guru dalam jalur pendidikan formal. Nah, dalam menjalankan tugas-tugasnya, guru tidak lepas dari berbagai permasalahan ya. Ya, ini seperti kehidupan manusia pada umumnya ya, di berbagai profesi lain pun tidak lepas dari masalah yang dihadapi ya. Nah, masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan profesinya ini ya biasanya berkaitan dengan masalah hukum ya. Masalah hukum, kemudian masalah profesi itu sendiri, masalah keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga masalah hak kekayaan intelektual ya, atau hak haki ya. Ini secara umum ya, masalah-masalah yang mungkin bisa dihadapi oleh guru ya. Ya, bagaimana penjelasan masalah-masalah ini nanti kita bahas di belakang ya. Ini kita identifikasi dulu ya masalah-masalah yang bisa yang mungkin dihadapi oleh seorang guru. Ya, hakikat perlindungan profesor ya. Jadi mengapa guru itu mesti dilindungi ya? Hakikatnya apa ya? Atau hal-hal apa saja yang itu menjadikan perlu ruang lingkup ya perlindungan guru ya. Yang pertama adalah perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini PHK ya, masalah perlindungan dari PHK ya. Pemutusan hubungan kerja ya yang bertentangan dengan undang-undang. Ini juga menjadi ranah profesi perlindungan profesi guru. Ya, ini kita identifikasi dulu. Ini ada pembahasan nanti di belakang juga ya. Kemudian yang kedua adalah pemberian imbalan yang tidak wajar. Imbalan terhadap profesi guru yang ya tidak sewajarnya ya, yang tidak manusiawi, tidak sesuai dengan hak-haknya sebagai seorang guru gitu. Kemudian juga pembatasan dalam penyampaian pandangan atau masukan. Jadi guru punya hak untuk memberi
pendapat, pandangan. Ya, kalau ada hal-hal yang membatasi, ya itu juga bagian dari perlindungan privasi guru. Pelaksanaan terhadap profesi. Ya, ini. Profesi itu sesuatu yang melekat pada diri guru, dan itu sangat berharga ya profesi ini ya, karena diraih ya dengan berbagai perjuangan ya. Nah, sehingga kalau ada tindakan-tindakan yang ya mengganggu ya profesi ini, ya ini bisa menjadi bagian dari perlindungan guru ya. Kemudian juga pembatasan atau pelarangan yang dapat menghambat guru dalam menjalankan tugas. Dalam menjalankan tugas-tugas tadi, itu ternyata guru mendapat hambatan, mengalami hambatan, atau bahkan pelarangan ya, misalnya ya, dilarang ya, dalam menjalankan tugasnya, nah, itu bisa juga menjadi bagian dari ranah perlindungan ya profesi guru. Nah, perlindungan profesi guru ini juga sudah mendapatkan landasan kebijakannya ya, ada landasan kebijakan mengapa profesi guru mesti dilindungi ya. Nah, ini cukup banyak dasar perlindungan kebijakannya ya, mulai dari Undang-Undang 45 sampai Undang-Undang Sidiknas, juga Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, kemudian peraturan pemerintah tentang guru ya tahun 2008, juga peraturan pemerintah juga ada, dan juga peraturan menteri yang juga ada ya, yang menjadi dasar kebijakan perlindungan profesi guru. Ya, cukup banyak ya dasar kebijakannya ya. Nah, sehingga menjadi kuatlah perlindungan bagi profesi guru ini. Nah, berikutnya identifikasi permasalahan perlindungan profesi guru. Jadi hal-hal apa saja yang bisa kita identifikasi ya, yang berkaitan dengan perlindungan profesi guru ya. Yang pertama adalah bahwa penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang minat, bidang keahlian, minat, dan bakatnya. Ya. Ini guru biasanya ditugaskan sesuai dengan ya keahliannya ya, bidang keahliannya ya. Kemudian penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas itu dilakukan dengan pertimbangan Dewan Kehormatan Guru. Jadi Dewan Kehormatan Guru ya yang akan memberi pertimbangan ya tentang benar dan salahnya guru dalam menjalankan tugas. Ya. Kemudian penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerjasama atau kesepakatan kerjasama atau MOU ya. Ini biasanya ini ya. Nah, guru sebelum menjalankan tugasnya sebagai sebuah profesi ada MOU ya, ada kesepakatan kerjasama ya. Ya kalau guru yang ASN ya, pegawai negeri sipil, ya, itu biasanya kesepakatannya ya dengan negara ya, dengan pemerintah ya. Kalau guru yayasan itu dengan yayasan ya, MOU-nya. Gitu. Ya, ada perjanjian atau kesepakatan kerjasama tadi ya, MOU ya. Kemudian penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktek pembelajaran imlan yang tidak wajar. Yaitu penyelenggara ya, dalam hal ini misalnya pemerintah daerah ya, atau yayasan ya, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan itu wajib melindungi guru ya dari ya imbalan ya, pemberian imbalan yang tidak sebagai manusia ya, tidak sesuai dengan hak yang mesti diperoleh oleh guru ya. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan ya, tadi ya. Setiap guru punya hak untuk mengemukakan pendapat ya, menyampaikan pandangannya. Setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi ya, kebebasan berekspresi, mengembangkan kreativitas, melakukan inovasi dalam pembelajaran ya. Hak guru ya. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain ya. Perlindungan dari ya tindakan yang merugikan ya, yang bisa menurunkan ya, reputasi seorang guru ya, profesi guru ya. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman. Jadi perlindungan dari rasa aman ya, jaminan rasa aman guru dalam menjalankan tugasnya ya. Kebebasan dalam memberikan penilaian, ya. menilai siswa ya, ini juga menjadi hak guru ya, menjadi hak guru ya. Guru juga ikut menentukan kelulusan peserta didik.
penetapan taraf penugasan, kompetensi, standar lulusan, ya, juga keterampilan atau kecakapan khusus ini juga menjadi hak guru ya, jadi kewenangan guru ya. Guru juga punya kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi ya. Di dalamnya bisa mengeluarkan pendapat ya melalui organisasi profesi misalnya ya. Memilih atau dipilih sebagai pengurus organisasi profesi ini juga menjadi hak guru ya. Guru juga punya kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan formal, meliputi akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pembelaan kebijakan pendidikan, memberikan masukan untuk pendidikan kebijakan. Nah, ya ini beberapa hal ya yang diidentifikasi nanti terkait ya dengan perlindungan profesi guru. Nah, cukup banyak ya, ada 13 ini ya. Nah, inilah ya apa yang tadi kita sempat singgung di depan ya tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh guru ya, yang terkait dengan perlindungan profesi guru. Yang pertama adalah masalah hukum. Perlindungan guru terhadap masalah hukum yang ya kemungkinan bisa dihadapi oleh guru ya, baik hukum pidana maupun bisa jadi juga perdata ya. Guru bisa jadi ada kemungkinan ya tersangkut masalah hukum ya. Barangkali ada tindakan guru yang dirasa menyinggung masalah hukum, kemudian ada yang melaporkan. Ini banyak juga yang terjadi ya sekarang ya. Orang tua misalnya ya, orang tua murid merasa ada tindakan guru yang ya itu dianggap ada persoalan hukumnya di situ, kemudian guru dilaporkan. Nah, kemudian bisa jadi juga masalah pelanggaran terhadap etika oleh guru ya. Ya mungkin sengaja dan tidak sengaja. Nah, kemudian di situ ada indikasi pelanggaran etika ya. Itu ya bisa mungkin menyangkut hukum perdata saya. Jadi ini masalah hukum ya, bisa hukum pidana, hukum perdata ya, yang kemungkinan bisa dihadapi oleh guru. Nah, dalam hal ini guru memerlukan perlindungan ya. Kemudian juga kurangnya jaminan pengembangan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. Guru dalam menjalankan tugasnya kan punya hak untuk terus mengembangkan diri ya, agar semakin profesional. Nah, itu mesti ada jaminan bahwa guru ya, bisa ya untuk terus mengembangkan profesinya ya. Nah, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang menghambat ya. Sehingga guru menjadi kurang terjamin atau bahkan tidak ada jaminan ya untuk mengembangkan profesinya ya. Dan juga dari keselamatan dan kesehatan kerja ya, tadi seperti guru-guru yang bekerja di daerah konflik ya terutama ya, itu mesti harus mendapat jaminan keamanan ya. Ya demikian pula ya guru-guru yang bertugas di daerah bukan daerah konflik ya tetap juga punya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan ya, keselamatan ya, dan juga kesehatannya. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang kemudian menjadikan guru tidak memperoleh jaminan keamanan, jaminan keselamatan, dan jaminan kesehatan, jaminan untuk mengembangkan profesi, nah ini guru bisa memperoleh ya, perlindungan. Kemudian juga masalah ketiga adalah perlindungan guru terhadap hak intelektualnya, ya, hak kekayaan intelektualnya, atau haknya. Nah, jadi guru misalnya dia memiliki karya cipta ya, mungkin berupa sebuah metode baru dalam pembelajaran, mungkin media pembelajaran atau inovasi dalam hal media pembelajaran, atau mungkin juga karya tulis guru. Nah, ini juga harus mendapatkan perlindungan ya. Seandainya karya-karya guru itu ya mungkin tidak diakui sebagaimana mestinya ya. Jika guru dirugikan dalam hal ini ya, mestinya mendapatkan jaminan hak terhadap karyanya, tapi justru malah tidak mendapatkan pengakuan ya. Nah, yang itu akhirnya merugikan guru ya. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan jenjang karir guru ya. Nah, karena karya-karya guru ini akan ya punya kontribusi ya, punya sumbangan untuk karir guru ya. Kenaikan karir guru ya itu
salah satunya didukung oleh karya ini ya, karya guru ini ya, hak karya intelektual guru ini ya. Nah, kalau itu tidak mendapat pengakuan ya tentu saja akan menghambat ya jenjang karir guru ini. Nah, apabila guru dihadapkan pada masalah-masalah apa tadi ya, yang 3 masalah tadi, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi oleh guru. Nah, secara umum ada 2 ya, upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh guru. Yang pertama adalah penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan atau non ligitasi. Tidak melalui proses pengadilan ya. Atau non ligitasi. Yang kedua adalah melalui proses pengadilan ya, atau ligitasi ya. Melalui jalur pengadilan ya. Ada dua cara ya penyelesaian sengketa guru ini. Ya, karena dua cara maka kemudian mekanisme juga ya melalui jalur pengadilan dan juga melalui luar pengadilan ya. Nah, nanti mana yang relevan ya, yang bisa digunakan jalur ini ya nanti setelah proses itu selesai, baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, kemudian ternyata guru tidak terbukti ya melakukan pelanggaran misalnya ya, itu maka ya guru punya hak untuk dipulihkan nama baiknya ya. Melalui mekanisme pemulihan nama baik dan pengembalian hak ya. Jadi kalau proses itu sudah selesai dan guru dinyatakan tidak memiliki atau melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, itu ya kemudian dipulihkan nama baiknya ya, hak-haknya juga dikembalikan. Nah, ini teknis ya, bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan guru ya. Yang pertama melalui jalur non ligitasi di luar pengadilan. Caranya bagaimana? Ada 3 cara ya, ada 3 teknik ya. Bisa dengan konsultasi, bisa dengan mediasi dan negosiasi atau perdamaian ya. Konsultasi ya dengan ya saling pihak-pihak yang bersengketa ya, guru dan pihak lain yang bersengketa itu kemudian saling melakukan konsultasi ya, pembicaraan-pembicaraan yang kemudian diharapkan bisa menyelesaikan sengketa itu ya. Jadi misalnya guru dihadapkan pada masalah hukum ya, kemudian bisa berkonsultasi dengan pihak lain ya, sehingga masalah hukum itu bisa diselesaikan tidak melalui pengaduan, tapi di luar pengadilan itu sudah bisa diselesaikan gitu ya, melalui jalur konsultasi. Kemudian juga jalur mediasi ya, jalur melalui mediator ya, melalui pihak ketiga yang bisa menjadi penengah ya, sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan tanpa jalur pengadilan. Guru menghadapi masalah tertentu dengan pihak lain, kemudian dihadirkan seorang mediator, seorang penengah ya, sehingga masalah guru dengan pihak lain ini bisa diselesaikan dengan perantara, dengan seorang mediator yang bisa menjembatani ya terselesaikannya masalah tersebut. Nah, itu juga bisa ya, jadi dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai mediator, sebagai penengah ya, sehingga masalah pun selesai ya tanpa jalur pengadilan. Biasanya mediator akan memberi saran-saran ya, memberi rekomendasi bagaimana sebaiknya masalah itu diselesaikan ya oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, seandainya kemudian kedua belah pihak ya, guru dengan pihak lain yang tersangkut masalah ini kemudian bisa ya menerima saran-saran dari mediator itu dan menerima kemudian masalah bisa diselesaikan dengan saran dari mediator itu ya, kemudian masalah selesai ya, tanpa harus melalui jalur pengadilan. Nah, bisa juga dengan negosiasi ya, dengan melakukan tawar-menawar dari pihak-pihak yang tadi yang bersengketa, nah, sehingga bersepakat untuk ya damai ya. Nah, artinya tidak melanjutkan masalah itu ke jenjang atau jalur pengadilan ya, dengan cara bernegosiasi ya. Ya pihak dari pihak guru misalnya menawarkan jalur memaparkan masalahnya dan cara penyelesaiannya bagaimana,
dari pihak yang lain juga memaparkan masalah yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Nah, kemudian mereka saling bernegosiasi, saling berunding, kemudian ya disepakati, oh ya kita selesaikan dengan cara perundingan inilah ya, dengan cara seperti ini saja gitu ya, nggak usah sampai ke jalur pengadilan. Nah, yang kedua adalah melalui ligitasi ya. Jadi seandainya cara-cara non ligitasi tidak bisa diselesaikan, mungkin selesai ya, tidak selesai, masing-masing pihak tidak bersepakat, tidak menemui jalan keluar, maka bisa dilakukan oleh ligitasi, ya, oleh jalur pengadilan. Nah, ketika guru menghadapi masalah atau sengketa yang dibawa ke jalur pengadilan, maka guru berhak mendapatkan pendampingan. Ada pendampingan hukum, juga support data ya, data-data yang diperlukan oleh guru ketika menghadapi masalah di pengadilan. Juga kesaksian ya, kesaksian dari ya mungkin rekan sahabat guru ya atau pihak-pihak lain yang terkait dengan sengketa yang dihadapi oleh guru. Ya. Guru berhak memperoleh kesaksian ya dari pihak lain. Penjelasan sengketa guru melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Jadi menggunakan peradilan umum ya. Ya seperti kasus-kasus hukum pada umumnya ya. Jadi mekanisme menggunakan peradilan umum. Nah, tentu akan lebih baik seandainya sengketa itu diselesaikan secara non ligitasi ya. Nah, itu akan ya dampak-dampak yang ditimbulkan akan lebih sedikit ya dibanding dengan jalur ligitasi gitu ya, jalur hukum atau pengadilan. Ya, berikutnya adalah implementasi perlindungan profesi guru. Jadi bagaimana penerapannya dengan berbagai cara-cara tadi? Bagaimana implementasinya bagi perlindungan profesi guru ya? Implementasi perlindungan profesi guru diawali dengan pengaduan yang diajukan oleh pihak yang memiliki sengketa atau permasalahan terkait profesi kepada pihak penerima pengaduan. Ya, biasanya diawali dengan adanya aduan ya. Aduan dari salah satu pihak yang bersengketa ya, aduan. Nah, ini biasanya pengaduan ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Guru, nah, kalau di dasar ya pendidikan dasar ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya. Ini bisa pengaduannya ke sini ya. Bisa juga kepada lembaga bantuan hukum ya, menjadi mitra ya, mitra organisasi profesi guru ya atau PKRI misalnya, atau juga mitra perguruan tinggi ya, masyarakat ya. Kemudian ke dinas pendidikan ya, ini misalnya di kabupaten kota ya bisa mengajukan aduan ke dinas pendidikan ya. Aduan kepada penyelenggara atau asuhan pendidikan, jadi penyelenggara pendidikan, mungkin yayasan ya, yayasan kalau ya diselenggarakan oleh yayasan ya mengadukannya kepada yayasan misalnya. Nah ini biasanya ya mekanisme penyelesaian sengketa ya. Dan misalnya biasanya ada aduan ya, ada aduan dari mungkin guru itu sendiri ya, dari kalangan guru barangkali, kemudian juga bisa jadi dari orang tua ya, ini yang biasa banyak kasus terjadi ya, pengaduan dari orang tua, dan juga dari masyarakat ya, masyarakat umum ya, juga bisa jadi ada aduan dari masyarakat ya. Nah, ketika ada aduan, ada pengaduan, kemudian pengaduan itu akan diterima ya, dan akan dilakukan investigasi. Ada penyelidikan dan ada pemeriksaan misalnya ya, akan diselidiki ya. Nah ini guru di sini ya akan diinvestigasi ya masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Kemudian pertemuan antara pihak dan saksi ya. Jadi kalau seandainya dalam proses investigasi itu nanti akan dilakukan penyelidikan atau pemeriksaan, maka dilakukan pertemuan di antara pihak-pihak yang bersengketa dan juga saksi-saksi ya, sehingga nanti akan bisa banyak tergali ya masalah yang disengketakan itu apa ya. Dari situ pandang yang mengadu ya,
atau pihak pengadu dan juga pihak yang ya diadukan ya, dan juga saksi-saksi ya, nanti akan banyak diperoleh data investigasi di situ ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan konsultasi ya dan juga advokasi ya. Jadi setelah masalahnya bisa diinvestigasi, jelas terang masalahnya apa ya, nanti akan dilakukan konsultasi ya, konsultasi ya, kemudian juga advokasi ya, pendampingan ya, melalui oleh konsiliator atau mediator atau arbitrator ya. Jadi melalui proses konsiliasi. Jadi setelah dilakukan investigasi, pemeriksaan, masalahnya sudah terpaparkan ya, tergambarkan dengan jelas, kemudian bisa dilakukan konsiliasi. Jadi bisa jadi kemudian pihak yang bersengketa itu kemudian melakukan konsiliasi atau ya bersepakat ya, bahwa itu diselesaikan di antara mereka gitu ya. Pihak-pihak yang bersengketa kemudian menyelesaikan masalah itu di antara mereka ya, di antara pihak-pihak ini yang bersengketa ya. Nah, itu konsiliasi ya. Tapi seandainya dengan konsiliasi ini nggak selesai juga, maka bisa dua pihak yang bersengketa tadi bisa mendatangkan seorang mediator, penengah ya, untuk menengahi masalah itu. Ya. Ini biasanya pihak mediator ini pihak yang netral ya, yang netral, yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa, nah, kemudian memberi saran ya, memberi rekomendasi bagaimana agar sengketa itu diselesaikan dengan cara-cara tertentu ya, tanpa ya harus melibatkan pengadilan misalnya. Nah, kalau dengan mediator ini bisa selesai, ya berarti ya selesai ya. Tapi kalau tidak selesai, nah, nanti ya proses berikutnya ya melalui proses arbitrasi ini ya, dengan proses arbiter ya. Nah, ini ya yang dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang ya, yang bisa menyelesaikan masalah itu ya. Jadi kalau mediator kan hanya sebagai penengah ya, dia tidak punya otoritas, punya kewenangan. Kewenangannya itu hanya kewenangan untuk memberi saran saja ya. Nah, tapi kalau arbiter itu punya kewenangan untuk memutuskan ya, punya otoritas untuk mengambil keputusan bagaimana sengketa itu diselesaikan. Nah, ya kalau di sekolah misalnya ya kepala sekolah ya. Nah, jadi misalnya kalau ada sengketa di antara ya sejawat guru ya, antara guru satu dengan guru lain, terjadi masalah. Nah, setelah guru itu berembuk tidak selesai, kemudian mendatangkan pihak ketiga atau misalnya guru senior untuk memberi saran agar masalah itu bagaimana cara penyelesaiannya, itu juga tidak selesai, nah, maka bisa itu yang ketiga dengan cara ketiga dengan cara arbitrasi, melibatkan pihak yang punya otoritas, punya kewenangan. Nah, kalau di sekolah berarti ya kepala sekolah yang turun tangan ya. Ada sengketa di antara dua guru, kemudian kepala sekolah memberi keputusan, membuat keputusan. Begini cara penyelesaiannya. Nah, itu berarti dengan mendatangkan seorang arbitrator ya, melalui proses arbitrasi, melalui penyelesaian sengketa melalui atau dilakukan oleh pihak yang punya otoritas ya, punya kewenangan untuk menyelesaikan itu. Nah, ini ya mekanisme ya penyelesaian masalah dan pemberian bantuan hukum secara non ligitasi ya. Nah, jadi tidak melalui jalur pengadilan. Ya, kalau dengan cara ini tidak selesai ya kemungkinan bisa diselesaikan di pengadilan ya, mengikuti mekanisme peradilan umum ya. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk perlindungan bagi guru ya. Nah, ini tadi ya, karena guru sebagai supervisi tidak lepas dari masalah-masalah ya, baik masalah hukum, masalah keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga masalah hak kekayaan intelektual ya. Bentuk-bentuknya ya berarti bentuk-bentuk perlindungan yang terkait dengan hukum, ya terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja, dan juga hak ya, haki ya.
Nah, ini perlindungan hukum ya. Perlindungan hukumnya, perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik ya, orang tua ya, masyarakat ya, birokrasi atau pihak lain ya. Guru mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan ini ya. Ini dari sisi perlindungan hukum ya. Perlindungan terhadap pemutus hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundungan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menjalankan pandangan, pelecehan terhadap profesi, ya, pembatasan atau pelarangan yang menghambat pelaksanaan kinerja guru ya. Itu juga perlindungan terhadap profesi ini ya. Perlindungan terhadap keselamatannya, perlindungan terhadap risiko gangguan kerja, keselamatan kerja ya, gangguan bencana alam misalnya ya, kesehatan juga ya, risiko-risiko dari risiko lain ya, ini juga perlu mendapat perlindungan ya. Nah, ini yang berikutnya adalah tadi ya, perlindungan dari hak ya, hak kekayaan intelektual ya, karya-karya guru ya, ini mesti mendapat perlindungan ya, mendapat pengakuan dan mendapat perlindungan ya, sesuai dengan undang-undang ya. Nah, ini lebih rinci ya, perlindungan profesi guru ini terhadap putusan hak kerja, imbalan yang tidak wajar, kemudian pembatasan atau pelarangan terhadap pelaksanaan tugas, pelaksanaan profesi, ya, dan juga pembatasan dalam menyampaikan pandangan. Nah, yang pertama adalah pemutusan hak kerja ya, perlindungan guru dari pemutusan hak kerja ya, PHK ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang ya. Nah, penugasan guru di satuan pendidikan itu biasanya sesuai dengan bidang kalian ya. Kemudian guru juga ditembakkan didasarkan pada MOU kerjasama ya. Nah, kemudian pemberian sanksi hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur ya sebagaimana undang-undang ya. Jadi seandainya guru sudah bekerja sesuai dengan bidangnya, sudah ada MOU, tapi kemudian guru mendapatkan PHK ya, dan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nah itu juga guru perlu mendapatkan perlindungan ya, perlindungan terhadap ini ya. Dan juga dari pemberian hak imbalan yang tidak wajar ya, ini seandainya imbalan yang diperoleh oleh guru sebagai profesi ini jauh dari standar ya, jauh dari kata wajar ya, tidak sebagaimana saja yang mesti diterima sesuai dengan hak guru. Nah, ini juga perlu mendapat perlindungan ya. Juga pembatasan dalam menyampaikan pandangan ya. Guru punya hak untuk berekspresi, berpendapat, menyampaikan pandangan ya. Kalau ini ternyata ada hambatan-hambatan atau bahkan pelarangan dalam hal ini ya, guru mesti mendapatkan perlindungan ya. Ya, tindakan pelecehan terhadap profesi ya. Guru harus terbebas dari hal-hal ini ya. Baik ya dari pihak manapun ya, itu mesti dilindungi ya. Guru juga bebas berserikat, berorganisasi ya, ikut punya hak untuk masuk dalam organisasi profesi ya, PGRI misalnya ya, atau organisasi profesi lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, itu juga mesti mendapat perlindungan ya, tidak boleh dihalang-halangi ya. Penghambatan atau pelarangan dalam menjalankan tugas ya. Setiap guru di daerah konflik ya, terutama ini itu juga itu harus terbebas dari aman ya, terbebas dari hal-hal yang mengganggu ya pelaksanaan tugasnya ya. Setiap guru juga punya hak untuk berperan dalam pengambilan kebijakan formal ya. Jadi punya hak untuk berkontribusi ya dalam penentuan kebijakan. Jadi misalnya sekolah akan mengambil kebijakan tertentu, guru juga punya hak ya untuk terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan itu. Nah ini beberapa landasan kebijakan ya tadi ya yang menjadi dasar ya perlindungan bagi profesi guru ya. Ini peraturan pemerintah tentang guru ini tahun 2008 ya. Ini cukup banyak ya ayat-ayat, pasal-pasal yang menjadi kebijakan, landasan kebijakan bagi perlindungan profesi guru. Nah, ya, begitulah para pemirsa pembahasan kita kali ini tentang perlindungan profesi guru ya. Ya, semoga dapat menambah pengetahuan ya, wawasan kita tentang profesi guru ya, terutama dalam kaitannya dengan
perlindungan ya terhadap profesi guru ya. Ya harapannya besok kalau Anda sudah terjun ke dunia pendidikan ya, menjadi guru ya sedikit banyak sudah memiliki bekal pemahaman ya tentang masalah-masalah yang kemungkinan dihadapi oleh guru, bisa masalah-masalah atau sengketa-sengketa yang kemungkinan dihadapi oleh guru, dan bagaimana proses-proses mengatasi ya atau proses-proses penyelesaian sengketa ya dari masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, begitulah materi kita kali ini ya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.